Loh, Sar, kok Encangmu bisa terlibat, Sar? Aku juga nggak paham, tapi kayaknya menurut aku Encang tuh nggak tahu deh seluk-beluk perusahaan. SD aja nggak tamat. Ya kalaupun Encang tahu, paling masalah kontrakan aja. Atau mungkin Encang cuma diperalat doang sama mereka. Gue sependapat sih sama lo. Feeling gue ini cuman kayak permainan si Agus aja buat nguasain perusahaan mama. Lang, antum harus bisa merebut perusahaan itu. Masalahnya pengadilan. Gak mungkin Om Badrun keseret ke pengadilan, padahal kan dia cuma diperalat. Dia cuma jadi boneka doang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Aduh, nih celaka nih Pak Haji, celaka ini. Hah? Kecelakaan? Siapa yang celaka di mana? Bukan celakanya di mana. Saya habis dijebak sama anak-anak Kunanta. Terus gimana? Barusan anak-anak Kunanta tuh nemuin saya. Mereka menyamar dan mengaku sebagai pengusaha dari Arab. Dan mereka berhasil membawa kabur company profil perusahaan kita. Iya, di situ kan tercantum nama Pak Haji sebagai direktur utama perusahaan ini, ya kan? Nah, saya khawatir nih, mereka kan curiga bahwa perusahaan kita ini milik Pak Rudi. Dan kalau hal itu sampai terjadi dan Elang membawa kasus ini ke pengadilan, bahaya. Mereka pasti akan tahu kalau Pak Rudi sedang memanipulasi perusahaan. Soalnya sebelum perusahaan ini dinyatakan bangkrut, perusahaan ini ternyata milik Ibu Gita. Aduh, kalau begini urusannya ntar gue keseret-seret juga lagi. Ya pastilah, kita pasti bakal diseret dan kita dipenjara. Gimana dong nih? Gue gak nyangka kalau urusan sampai begini. Mesti bagaimana nih? Nah, makanya gimana caranya Pak Haji itu mencegah Elang supaya dia tidak tahu kalau perusahaan ini milik Pak Rudi. Risol. Din, semua. Alhamdulillah ya. Sekarang ini udah sedikit lagi Kunanta akan selesai. Bener tuh Bang Muklis, kalau kita kerja bakti pasti cepet kerjaannya. Patah kan yang bilang tuh, bercerai kita runtuh, bersatu kita teguh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Kenapa muka lo sempet begitu? Hah? Lagi ada masalah? Berantem lagi melang? Kan gue udah bilang jangan deket-deket sama dia. Ini bukan masalah sama Elang, Cang. Ya sama Encang. Lah, kenapa sih sama gue? Cang, kenapa Cang mau sih jadi direktur bohong-bohongan di perusahaannya Pak Agus? Maksud lo apaan? Sarah tahu kok, Encang tahu maksudnya Sarah apa. Kenapa sih Encang mau jahatin Elang? Emang apa salahnya Elang, Cang? Cang tahu nggak? Sekarang Elang sama mamanya lagi nyewa pengacara untuk ngasusin perkara ini, Cang, ke pengadilan. Karena Pak Rudi udah seolah-olah ganti nama perusahaan jadi nama orang lain, yaitu Cang Badrun jadi direkturnya. Ini tuh udah penipuan. Penipuan ini pasti kebongkar, Cang. Kalau udah kebongkar, Encang Badrun bisa masuk pengadilan karena udah sekongkol sama Pak Rudi. Kalau nggak gini, lu bantuin gua ngomong sama Elang deh. Kalau nggak lu bujukin Elang supaya jangan bawa ini ke pengadilan deh. Gimana caranya lu tolongin Canggo deh. Maafin Sarah, Cang. Tapi Elang sama mamanya emang punya hak untuk mengadukan ini ke pengadilan. Sarah nggak bisa ngebantu apa-apa. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam, Lang. Gimana, Lang? Ya, jadi tadi kita udah dapetin company profile-nya, ada di Rahmat sekarang. Ya, jadi ternyata Om Badun tuh direktur utama perusahaan itu. Lang yakin kalau perusahaan itu tuh dipimpin sama papa dari dalam penjara. Dan Om Badun cuma boneka doang di situ. Mas Rudi itu benar-benar keterlaluan. Besok Mama akan telepon pengacara Mama agar perusahaan yang dipegang Mas Rudi itu bisa kembali ke kita ya, Lang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mai, aduh, Mai ini Iya, gawat Bang. banget, Mai. Apanya yang gawat sih, Bang? Ini si Elang ternyata udah tahu kalau gua jadi direktur bohong-bohongan. Nah, dia itu cari pengacara, mau gugat dan bawa ke pengadilan. Bang. Serius orang tadi si Sarah cerita sama gua. Ya Allah, Gusti. Terus ini masalah satu aja belum kelar, ini udah ada lagi nih masalah. Gua pusing mati. Memangnya ada masalah apa lagi toh, Bang? Ini uang pesantren kudu diganti tuh. Ngerti kakak? Deposito kakak bisa dicairin, kakak tabungan lain. Bang, kalau kita nggak bisa balikin besok uangnya pasti, aduh Bang, kita pasti dibilang kita korupsi uang Kunanta, Bang. Ya Allah, kok hidup kita jadi begini ya, Bang? Lu kenapa begitu sih? Bang, kalau besok kita nggak bisa balikin uang Kunanta, udah pasti Bang, orang-orang hina kita, Bang. Lu pakai nakut-nakutin gua segala, pakai ngomong begitu lo. Udah mendingan sekarang lu jualin tuh semua perhiasan lo ya, semua-muanya lu jualin supaya uang itu yang Kunanta bisa keganti begitu. Jangan Bang, lagian kalau ini semua dijual Bang, nggak mungkin nutup buat balikin uang Kunanta. Kok bisa? Karena kan sebagian perhiasan aku itu Bang, imitasi. Bang, itu azan maghrib Bang. Lebih baik Abang sholat dulu sana ke musola. Berdoa sama Allah. Siapa tahu ada jalan terbaik buat kita Bang. Kalau kita berdoa dan bertobat sungguh-sungguh, siapa tahu Allah mau kasihan sama kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayyala shalah, hayyala falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan Al-Mukarram jadi imam sholat. Al-Mukarram lebih berhak. Nggak usah, Ustadz Musa. Menurut gue, lu yang lebih pantas jadi imam. Saya nggak salah dengar nih kok. Kok tumben ya? Ustadz Musa, mendingan lu jadi imamnya aja ya. Oh, iya. Hah, iya. Baik. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi
Shollu alaihi wasallimu taslima. Para santri sekalian yang Ustadz banggakan, Al-Mukarram Haji Badrun yang saya hormati, hari ini kita akan membahas betapa Allah tidak luput dari apa yang kita kerjakan. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surat Al-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Yang artinya, barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar darah, niscaya dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar darah pun niscaya dia akan melihatnya. Jadi di sini Allah Maha melihat, Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang terbuka maupun yang tertutup. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya nih, Pak Ustadz, zarah itu apa sih? Gitu kan? Ada banyak ulama yang berpendapat mengenai zarah, ya. Ada banyak tafsir. Ada yang menyimpulkan bahwa zarah adalah kepala dari semut merah. Ada juga butiran debu yang terlihat oleh matahari. Ada juga biji-bijian yang amat kecil. Namun pada intinya zarah merupakan benda kecil namun masih bisa terlihat oleh pandangan mata kita. Jadi intinya kita jangan pernah merasa bahwa tidak ada yang mengawasi kita. Tidak ada yang mencatat amal perbuatan kita. Perbuatan kita yang jelek, yang buruk, yang tercela sekecil apapun, sebagaimanapun kita menutupinya agar tidak terlihat oleh teman-teman, oleh saudara, oleh semua orang, tapi Allah Maha melihat. Jadi usahakan setiap harinya untuk membuat amal yang baik, untuk membuat amal soleh. Paham, Tom? Baik, Ustaz. Al-Mukarram, Al-Mukarram, kenapa nangis Al-Mukarram? Atau mungkin Al-Mukarram merasa banyak dosa sama Allah ya? Barangan aja lo ngomong. Gue nangis. Ini mata gue kelipan ini. Pakai bilang segala gue ada dosa, kagak. Ah, lu terusin deh. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Betapa kerasnya hati Pak Haji Badrun ini. Ya Allah, selamatkan hamba dari kehinaan, ya Allah. Hamba sudah memakan uang sumbangan Kunanta. Hamba juga sudah membohongin suami hamba sendiri, ya Allah. Hamba juga sering sombong, ya Allah. Hamba sering menghina orang lain. Ya Allah, dosa hamba banyak banget, ya Allah. Sampai udah nggak bisa ngitung dosa hamba lagi, ya Allah. Dosa apa lagi yang belum aku sebutin ya? Aduh, pusing banget. Karena terlalu banyak dosaku. Oh ya, aku kan pernah ngusir Salim. Oh ya, ya Allah. Hamba juga pernah ngusir Salim. Mungkin Salim sakit hati gara-gara hamba usir, ya Allah. Hamba mohon ampun, ya Allah. Selamatkan hamba dari kehinaan, ya Allah. Hamba gak mau dihukum, ya Allah. Oh ya, Sarah kan mesantren. Terus dia pintar juga ilmu agamanya. Mendingan aku nanya aja sama Sarah. Gimana caranya supaya Allah mau mengabulkan doaku? Amin, amin, amin. Sarah. Loh, kok Cimae sholatnya di sini? Iya, Encing ini kan mau tobat, tapi kalau sholat di kamar Encing kan malu sama Encang Badrun. Mumpung kamu di sini, Encing mau ngomong. Tapi gimana ya cara ngomongnya ya?
Mau ngomong apa, Cing? Bingung ngomongnya dari mana ya? Udah, nggak usah bingung, Cing. Ngomong aja. Iya. Gini loh, Encing ini kan dosanya banyak banget. Sarah tahu kan, Encing ini mau tobat. Tapi gimana caranya yo? Encing nggak tahu. Biar doanya Encing itu terkabul langsung gitu loh sama Allah. Masya Allah, Cing. Cing punya niat untuk bertaubat aja, itu udah Masya Allah banget. Berarti itu tandanya Allah udah ngasih hidayah ke Cing Mai. Tapi gimana caranya yo? Encing nggak tahu ya. Berdoalah dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, Cing. Insya Allah, Allah bakal ngeampunin semua dosanya Cing Mai. Kan manusia juga gak akan luput dari salah sama dosa. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, Cing. Setiap perbuatan buruk yang dilakukan baik itu sadar maupun lupa, harus diiringi dengan perbuatan yang baik. Insya Allah, perbuatan buruk yang kalian lakukan akan dihapuskan dosanya sama Allah. Oh gitu. Makasih ya, kalau gitu Encing udah ngerti. Ya Alfukat. Besok lu temenin gua mau nyari pengacara. Gua mau masukin tuh orang yang ngambil duitnya emak gua, perusahaannya emak gua mau masukin ke dalam penjara. Nah, Ana teman antum. Ana setuju biar orang-orang yang terlibat dan kerjasama dengan abadi antum itu semua masuk penjara. Betul. Bahkan mungkin nih ya, karena bikin keluarga gue sengsara, bisa masuk penjara seumur hidup sampai dia mati. Gawat. Jadi masalah besar ini. Gue juga pasti kelibat. Karena nama gue dipakai di direktur. Ya Allah, masalahnya kok jadi ribet banget ya. Ya Allah, Gum.